Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita membuat toko online dengan Go, dan kita akan membahas mengenai perhitungan ongkos kirim menggunakan Raja Ongkir. Namun sebelumnya saya akan sedikit update terkait template kita. Jadi sebelumnya kita menggunakan extensi.tmpl, dan itu di Golang belum support, dan saya juga belum menemukan bagaimana biar ini dibaca sebagai HTML. Oleh karena itu sementara kita ubah dulu menjadi HTML, karena memang dari package yang kita pakai juga support untuk itu. Jadi kita bisa tambahkan, definisikan di sini. Jadi kita ubah semuanya yang .tmpl ini menjadi HTML saja. Biar lebih rapi, kelihatan lebih rapi, dan formattingnya lebih mudah. Kemudian kalau kita jalankan, kita coba buka browser. Nah, dia akan error seperti ini. Ini karena kita belum definisikan di sini. Kita harus tambahkan extension. Seperti ini. Sekarang udah jalan. Kalau kita masuk ke cart, ke produk, nah ini harus kita tambahkan semuanya. Jadi nanti dia support HTML dan juga template. Atau kita coba aja yang layout ini. Yang cart ini kita kembalikan ke TMPL, apakah dia bisa support keduanya secara bersamaan. Kita run ulang. Bagian home, oke, home bisa, kemudian ke cart, bagian cart controller. Card-nya adalah masih .tmpl. Kita coba tambahkan di get card. Kita tambahkan di sini dan kita jalankan ulang. Oke, ya ternyata bisa support bersamaan. Jadi kita bisa menggunakan TMPL ataupun HTML secara bersamaan. Oke, kita update yang lain. Kita kembalikan ke HTML aja biar lebih support di Golang-nya. Kemudian produk juga kita tambahkan. Oke, seperti itu.
Nah, kemudian lanjut ke pembahasan utama kita, yaitu kita akan menambahkan perhitungan ongkos kirim di sini. Jadi misalkan kita tambahkan produk dulu. Oh, ada error. Di mana? Produk tidak dikenali. Kita run ulang coba. Oke, karena belum di rerun aja. Jadi kalau kita tambahkan di sini misalnya kita tambahkan produk, nanti di sini kita akan punya pilihan untuk menghitung perkiraan ongkos kirim. Jadi ongkos kirim di sini belum langsung disimpan ke database, tapi masih secara program, belum simpan ke database. Tetapi sebelum ke sana, jadi kita kalau ke Raja Ongkir, nanti kita akan menggunakan package yang starter ini, yang gratisan. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk perhitungan ongkos kirim, kita membutuhkan paling tidak ada key. Key ini kita dapatkan ketika kita nanti mendaftar akun di sini. Kemudian origin. Origin ini adalah alamat toko kita. Jadi kita mau ngirim dari mana adalah kita definisikan di sini, origin. Kemudian destination ini adalah ID kota atau kabupaten tujuan. Nah, kita butuh weight juga, total berat dari yang dikirim. Kemudian kita pilih kurir. Nah, kemudian untuk kode kurir, package starter support ini ada JNE, pos dan juga Tiki. Nah, kita perlu persiapkan ini dulu, bagian kita harus menyiapkan weight dulu, perhitungan berat. Nah, sebelumnya kita ke card controller dulu. Controller di sini. Kemudian di sini ada get shopping cart. Nah, di bagian get shopping cart ini kita bisa lakukan perhitungan beratnya. Jadi anggap aja kita buat variabel baru, total weight. Nah, kita perlu produk model untuk mengambil info berat dari produk itu. Kemudian kita bisa looping itemnya dalam keranjang bit itu dengan for item adalah updated card, kemudian card item. Pertama kita dapat dulu, kita cari dulu info berat dari produk itu. Kita bisa ambil dari model produk model, find by ID, DB, kemudian card item, produk ID. Kemudian untuk produk weight ini dia adalah tipenya float. Kalau kita lihat di database, tipenya adalah desimal, bukan float, desimal kalau di Postgre-nya. Nah, kita ambil float-nya dulu, product .weight .float. Nah, kemudian ini kita akan bulatkan ke atas, jadi berapapun nilai komanya dia akan dibulatkan jadi 1. Misalkan beratnya 0, berapa gram, kita bulatkan jadi 1. Ini kita menggunakan jail.
Mat.cil product weight. Kemudian item weight adalah cart item, jumlah yang dibeli atau GTY dikali dengan cil weight, dan kita tambahkan ke total weight. Nah, berikutnya total weight ini kita assign ke shopping cart. Misalnya nanti update cart dot total weight. Nah, tapi di sini ada error karena kita perlu nambahkan di struct-nya. Kita masuk ke cart. Kemudian kita tambahkan di sini total weight itu integer. Kemudian kita tidak perlu tambahkan ini di tabel migration, tabel database. Jadi kita skip di formnya ini. Nah, sekarang kita coba jalankan di sini. Apakah sudah masuk total weight-nya? Misalnya kita print di sini. Kita refresh. Nah, sini sudah masuk, total weight-nya ada 2. Oke, berikutnya adalah kita update bagian ininya dulu, bagian perhitungan ongkos kirim. Formnya, view-nya kita update dulu. Saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi masuk ke cart.html, kemudian di bagian shipping kita update, kita hapus saja, dan kita tambahkan seperti ini. Jadi kurang lebih ada form di sini, yang di sini ada pilih kurir, kemudian pilih provinsi, dan nanti akan ada pilih kota, kemudian pada terakhir nanti muncul ongkos kirim yang bisa dipilih. Jadi nanti akan muncul reguler, kemudian apa ya, paket-paket itulah. Nah, ini kalau kita refresh kan seperti ini. Nah, ini harusnya nanti ketika membuka halaman atau membuka bagian shopping cart ini udah muncul otomatis. Nah, karena ini hardcode, kita tulis langsung di sini. Nah, cuma ada 3 ini untuk yang starter. Kemudian pilih provinsi, ini harusnya kita ngambil data provinsi dari Raja Ongkir di sini. Jadi di Raja Ongkir ada get province di sini. Kita ambil dari sana. Kemudian ketika nanti pilih provinsi, nanti di bawahnya ini akan muncul kota kabupaten dalam provinsi tersebut. Kemudian ketika milih kota atau kabupaten, terakhir dia akan muncul pilihan paket pengiriman. Jadi sesuai, user mungkin akan milih sesuai harga yang diinginkan. Oke, kita ke Raja Ongkir. Jadi kita akan coba nge-get data provinsi. Untuk kita jadikan drop down di sini pilihan. Pertama kita setting dulu INV-nya. Jadi kita punya 3 INV baru, yaitu base URL, kemudian ongkir G kita dapatkan dari akun Raja Ongkir, kemudian ada originnya adalah ID kota atau kabupaten toko online kita.
Untuk base URL seperti ini, starter. Kemudian ongkirnya nanti disetting sendiri, ongkir origin, kembali ke card controller di sini. Jadi nanti di bagian get card di sini nanti kita akan tambahkan data baru, yaitu province. Misalnya seperti ini. Tapi ini masih error karena kita perlu metode untuk get province-nya. Jadi misalkan saja nanti seperti ini, province, kemudian apa dan seterusnya gitu. Nah, kita akan buat di base controller nantinya. Tapi sebelumnya kita perlu perlu struct dulu untuk menampung respon-respon dari Raja Ongkir. Jadi kita akan buat model baru di sini yang modelnya nggak perlu dijadikan tabel di database. Misalnya seperti ini. Nah, kita akan buat struct untuk menampung. Yang pertama untuk get province-nya, misalkan kita buat struct province response, struct, kemudian province data misalnya. JSON-nya, nah filenya ini kita sesuaikan dengan struktur di sini. Kita ambil dari struktur yang awal. Paling pertama, properti pertama adalah Raja Ongkir. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat struct baru, yaitu province data. Province data adalah nanti resultnya ini. Misalnya ini harusnya array ini. Jadi nanti array results itu adalah array dari province nanti misalnya. Result sudah benar. Jadi kita sesuaikan dengan properti di sini atau atribut. Dan kita buat struct juga province. Untuk province cuman kita perlu, misal kita perlukan adalah ID dan nama saja. ID string, nah, JSON-nya kita sesuaikan dengan nama properti di sini. Jadi nanti biar otomatis ketika di code JSON-nya ya name string province. Oke, untuk get province kita cukup ini struct-nya. Berikutnya kita bikin metode di base controller. Kenapa di base controller? Karena bisa jadi nanti metode-metode untuk get province dan sebagainya kita bisa gunakan di controller yang lain. Misalkan kita buat metode get province. Array province. Kemudian seperti ini. Nah, berikutnya kita perlu get request API ke Raja Ongkir. Jadi kurang lebih URL seperti ini. Ini kita dapatkan dari env. Kemudian key ini kita dapatkan dari env, yang mana kita dapatkan dari akun Raja Ongkir kita. Ini adalah URL-nya seperti ini, URL awalnya seperti ini. Jadi ini
base URL, kemudian di APK-nya. Berikutnya dari respon ini kalau kita lihat apakah sudah masuk di sini. Nah, ini get province ini coba kita panggil dari card controller. Jadi sebelumnya seperti ini. Get province. Nah, seperti ini. Atau kalau kita mau validasi errornya juga bisa ditambahkan. Kita coba jalankan ulang. Dan kita refresh di sini. Nah, sini responnya oke. Artinya request di bagian request API di sini responnya oke. Berarti harusnya sudah dapat. Kita coba parsing JSON-nya. Nah, kita parsing ke menggunakan struct yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita buat seperti ini misalnya. Read all respond.body. Dan kalau ada error, return nil error. Kemudian setelah bodinya kita ambil, kita parsing JSON-nya. Menggunakan Marshall body, kemudian kita assign ke struct yang kita buat. Kemudian kalau nggak error berarti kita return datanya. Province respond, kemudian data, province data, kemudian results. Kemudian kita coba jalankan ulang. Jadi kalau kita lihat di template-nya, dia akan di looping dari data province di sini. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul provinsinya. Nanti setelah milih provinsi, dia diharapkan muncul pilihan ke kabupaten atau kotanya. Kita menggunakan jQuery biasa nantinya. Jadi ketika on change di sini, dia akan call request lagi ke Raja Ongkir untuk mendapatkan kota atau kabupaten dari provinsi tersebut.
Nah, kita akan coding jQuery di main.js, di asset js, kemudian main.js di sini. Kemudian di sini kelasnya adalah province ID, kelas HTML-nya atau DOM-nya atau jQuery selector-nya. Change function, kita dapatkan province ID, kemudian kita call ajak di sini. URL-nya adalah misalnya ads, kemudian cities, kemudian province ID. Seperti ini. Metodenya adalah get. Kemudian ketika sukses, sementara kita console log dulu, misalnya kita refresh, kita inspect elemen di sini. Belum ada respon. Kemungkinan kita perlu clear cache-nya dulu. Kita refresh ulang. Kita pilih provinsi misalnya gini. Nah, di sini sudah ada request-nya ke server atau backend, tapi respon not found karena kita belum buat ini. Nah, berikutnya kita akan buat ini. Kita menuju ke routes terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat routing baru. Misalnya cut cities. Kemudian di sini misalnya kita buat metode get cities by province. Ini metodenya adalah get. Nah, ini belum kita buat, kita akan buat di base controller juga. Get cities by province. Oh, ini di controller dulu. Jadi di get controller kita buat metode get cities by province. Di sini misalnya province ID pertama kita dapatkan dulu dari requestnya, itu adalah r.url.query get province ID, jadi dari query ini. Kemudian setelah itu nanti kita buat metode baru di base controller. Kita kembali ke base controller, kita buat metode baru misalnya di sini.
get province get cities by province ID. Parameternya adalah province ID itu string, kemudian nanti returnnya adalah misalnya model city. Nah, ini kita belum buat model city-nya atau struct-nya. Kita ke Raja Ongkir lagi, ini kurang lebih sama, kita copy aja di sini. Ini kita ganti city data, kemudian untuk city-nya kita perlu city ID, city name, kemudian mungkin postal code, ini kita sesuaikan dengan respon yang di sini. Oke, kita kembali ke base controller. Di base control kurang lebih sama untuk nge-get datanya, jadi menggunakan seperti ini, base URL, kemudian city ini URL ini, kemudian parameternya adalah ongkir key atau secret key-nya, dan province ID yang kita dapatkan dari form yang dipilih. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita parsing responnya. City response adalah model city response kayak gini. Kemudian kita ambil body responnya, dan kita parsing menggunakan struct yang kita buat. Kemudian kita return ke yang memanggil metode ini, yaitu returnnya adalah city response data results kemudian nil. Oke, kemudian kita ke get cities by province lagi di cut controller. Kita lanjutkan ini cities misalnya. Server.get cities by province ID, the province ID, nah kemudian kita perlu struct baru untuk respon API, karena nanti kan responnya di sini adalah JSON jenis API. Kita perlu buat struct baru. Kita kembali ke base controller, kita buat struct sederhana untuk responnya.
Setelah di sini misalnya result, isinya adalah code integer JSON kayak gini, kemudian data interface, kemudian message string. Oke, seperti ini. Kita kembali ke code controller. Kita susun responnya dulu, misalnya menggunakan struct result, code-nya 200, kemudian datanya adalah cities, kemudian message-nya adalah sukses. Kayak gini. Kemudian kita encode JSON, Marshall ini, dan if error, jika ada error maka responnya adalah internal error misalnya. Kita return, kemudian kalau nggak error berarti kita respon datanya. Content type adalah application JSON, statusnya oke, 200, kemudian datanya adalah result. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan ulang. Kita ganti provinsinya misalnya. Oke, 200 dan datanya sudah ada. Jadi kalau kita beli Jakarta misalkan, ini datanya sudah menampilkan kota yang ada di Jakarta. Kalau kita coba ganti ke Jawa Barat, oke, kita sudah dapat datanya. Tinggal kita tampilkan di sini. Nah, ini kembali ke jQuery lagi. Main.js. Kalau kita lihat di changelog, di console lognya juga udah muncul, jadi kita tinggal print aja. Kita looping di sini. Result.data, kemudian selektornya adalah kelas city ID. Kita append menggunakan, kemudian kita isi dengan option. Ini kemudian value-nya adalah city .city_id, kemudian labelnya adalah city.city_name. Kayak gini. Kita coba lihat, kita refresh. Jogja muncul. Kita ganti Jakarta. Tapi perlu kita clear dulu sepertinya. Kita bisa clear dulu ketika ada perubahan provinsinya. Kita
kembali ke main.js. Nah, sebelum di sini, sebelum call ajak, ini harus kita clear dulu optionnya seperti ini. Ketika kita refresh, Jakarta, nah ini muncul kayak gini. Kita ganti provinsi, Jawa Tengah misalnya, nah, dia akan ngeriset lagi. Nah, berikutnya ketika nanti milih kota atau kabupaten, di sini akan muncul perhitungan ongkos kirimnya atau pilihan harga ongkos kirimnya. Ini kurang lebih sama caranya. Kita kembali ke main.js. Jadi kalau nanti sudah ada city ID yang dipilih, kita akan lakukan call ajax lagi. Nah, ini sudah saya siapkan metodenya biar enggak terlalu lama. Di sini kita tambahkan lagi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ketika ada city ID yang dipilih, dia akan ambil data city ID, kurir, sama itu, kemudian lakukan perhitungan ini. Kita coba refresh. Kemudian kurirnya JNE misalnya, kemudian Jakarta Pusat. Nah, di sini akan ada request ke server atau project Go kita untuk calculate shipping. Nah, di sana kita perlu buat metode baru atau routing baru. Jadi kita buat baru di sini, kita copy aja dari sini. Card misalkan, kemudian calculate shipping. Metodenya kita buat baru, calculate shipping. Dan metodenya adalah post. Kita bikin metode di card controller. Calculate shipping. Yang perlu kita butuhkan adalah pertama originnya dulu atau ID asal pengiriman. Kemudian destination adalah city ID dari yang dipilih. Kemudian kurir, ini juga dari yang dipilih. Kemudian nanti mungkin kita perlu pengecekan di sini juga. Mungkin if destination ini kosong misalnya ada, kemudian kita return error. Kemudian kita akan buat metode baru di base controller lagi untuk menghitung kalkulasi atau menghitung ongkos kirimnya. Kurang lebih sama, kita juga akan menggunakan API di sini. Kalau API
Tapi sebelumnya kita bikin struct dulu di Raja Angker di sini. Kalau dilihat dari responnya adalah seperti ini nanti kurang lebih. Nah, ini kita buat struct-nya dulu. Misalnya onGetRespond. Ongkir data. JSON-nya adalah Raja Ongkir. Kemudian kita buat juga untuk parameternya. Shipping fee params misalnya. Origin to string. Kemudian destination string juga, wake integer, kemudian courier, ini berikutnya ongkir data, origin details. Ini patokannya menggunakan struktur respon di sini. Jadi nanti biar otomatis ketika di unmarshal dia akan strukturnya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian destination details, results, ini. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk origin details. Origin detail itu dari sini. Kita mungkin cukup city ID sama name saja, city name. Kemudian destination detail juga kurang lebih sama. Kemudian ongkir result itu di sini. Nanti ada code. Kemudian ada result atau cost. Seperti ini. Kemudian struct-nya. Cost ada service, kemudian ada description, kemudian ada cost, itu adalah cost detail,
detail ada lagi struct. Ada estimation, kemudian ada node. Terakhir kita juga siapkan ini shipping fee option. Nanti akan kita gunakan untuk bagian option di sini. Pilih paket. Oke, kurang lebih structure-nya akan seperti ini. Kita kembali ke CAD controller. Oke, sebelum CAD controller ke base controller dulu. Sebelumnya seperti ini, kita udah buat seperti ini. Kita buat metode baru, yaitu misalnya calculate shipping fee. Shipping params adalah model shipping params. Kemudian returnnya adalah shipping fee option. Kemudian kita buat validasi mungkin seperti ini. Dia harus ada harus ada shipping origin, destination, way, kemudian courier. Shipping fee params, courier apa enggak ada? Courier integer. Oh, courier harusnya string. Nah, ini berikutnya kita apa istilahnya, siapkan paramsnya dulu untuk call API. Params adalah URL values, params, kemudian add key. Key-nya adalah get env dari API ongkir key. Kemudian origin, destination, kemudian wake, kemudian courier. Bagian wake ada error karena integer nggak bisa dimasukkan ke string, kita perlu convert. Oke. Nah, params ini kita gunakan untuk request API ke request ongkos kirim ke raja ongkir. Kurang lebih seperti ini, hampir sama. Jadi kita punya URL tadi di bagian
Ini bagian cost. Kemudian kita siapkan parameternya. Nah, kemudian responnya ini sama, kita parsing ke JSON menggunakan struct yang kita definisikan tadi. Jadi kayak gini, ongkir response. Kita ambil bodinya. Kemudian kita encode, kita decode menggunakan unmanned shell. Ini kita coba print aja dulu apakah sudah masuk datanya. Oke, kembali ke CAD controller. Kemudian di sini kita ambil juga info shopping cart-nya. Karena ini adalah get shopping cart ID, kemudian cart. Nah, ini kita buat variabel baru, misalkan shipping fee option. Kita menggunakan metode yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu calculate shipping fee yang kita buat di base controller. Kemudian paramsnya adalah shipping fee params ini adalah origin, kemudian destination, cart, total weight, dan courier. Itu, nah ini kita coba if error. Kita print aja dulu fmt printLn shipping option. Kita coba jalankan ulang. Pilih kurir, pilih provinsi, pilih kota. Ada error. Nah, ini udah muncul
datanya sebenarnya sudah muncul, sudah dapat respon dari Raja Ongkir, cuman kita belum tampilkan di sini, jadi di sini nggak ada responnya. Berarti kita lanjutkan di bagian base controllernya. Setelah Ongkir respon itu, kita perlu, karena returnnya adalah shipping fee options, berarti kita perlu assign ke sini. Jadi kita buat variabel baru, misalnya shipping fee options. Shipping fee option. Nah, kita looping resultnya. Respon, get data results. Kita looping. Nah, dari result ini kita looping lagi. Cost-nya. Kemudian kita assign ke shipping fee option. Open. Shipping fee option. Service-nya adalah cost.service. Kemudian fee-nya adalah cost.cost. Ini kan ada array juga, kita ambil yang ini aja. Value-nya di index 0, kemudian value. Nah, hasilnya kita return ke method yang memanggil shipping fee option nil. Kita coba jalankan ulang. Jadi nanti kalau udah dapat balikan data, dia harusnya ada shipping fee option di sini. Oke, kita coba ganti Jawa Tengah. Ada error. Oh, kita belum jalankan ulang. Jakarta. Kemudian pilih misalnya Jakarta Pusat. Nah, ini di sini belum tampil ya, JSON-nya belum direspon. Nah, ini kita ke card controller. Kita lanjutkan lagi. Ini errornya mungkin kita ambil dari sini. Kemudian kita buat responnya menggunakan result, code-nya 200, datanya shipping fee options, kemudian message-nya adalah sukses. Content type-nya adalah JSON. Statusnya adalah status oke, kemudian write header ini ya. Write start write-nya adalah result. Oke, kita jalankan ulang. Jawa Tengah, dan pilih
ini udah muncul. Oke, sorry, pilih kota dulu. Shippingnya udah ada muncul pilihannya. Oke, reguler yes, harusnya muncul di sini. Oke, belum muncul ternyata. Shipping fee, ada error. Ada error dalam shipping fee message. Oke, di sini jadi nanti kita akan muncul alert ketika ada error di server. Jadi kita tambahkan variabel baru. Kita taruh di sini aja, misalnya di atasnya di sini, paling atas. Kalau kita refresh, udah nggak ada error, harusnya muncul di sini. Nah, muncul di sini harganya. Oke. Jadi pilihnya udah mulai. Kalau kita ganti misalnya Kalimantan, harusnya lebih mahal. Kabupatennya kita pilih. Oke. Jadi kita udah dapat harga paket dari ongkos kirim. Nah, berikutnya adalah ketika orang milih paket yang dipilih, totalnya akan ditambahkan dengan ongkos kirim. Di satu step lagi proses kita untuk ongkos kirim ini. Ini kalau misalkan kita errorkan harusnya nanti, nah seperti ini. Misalkan kita nggak milih ongkos kirim, nggak milih kurir, kemudian milih kayak gini, nah ini akan error karena kurirnya nggak dipilih. Nah, berarti kita satu step lagi untuk menambahkan ongkos kirim ini ke total. Oke. Jadi kita buat dulu di jQuery-nya, ketika user milih ongkos kirim, dia akan request Ajax ke server. Di sini tambahkan lagi. Jadi gini kurang lebih, ketika user milih milih ongkos kirimnya, dia akan kirim ke server, ke Go kita, Go projectnya, kemudian pilih paket yang dipilih, kemudian city ID, kurir kayak gini. Nanti sebenarnya di belakang dia akan kalkulasi ulang, request ke ongkos kirim lagi, kemudian totalnya akan di upgrade ke bagian ini, grand total ini. Oke, kita coba. Pilih kurir, pilih provinsi, pilih paket. Nah, dia akan error di sini, apply shipping. Jadi kita perlu buat method baru, routing baru, apply shipping. Oke, kita buat routing baru di router. Kita taruh di sini, apply shipping misalnya. Nah, kita buat di cut controller dulu, apply shipping. Oke, kontennya atau codingannya, programnya yang dilakukan adalah stepnya kurang lebih sama. Jadi kita akan calculate ulang ini.
ke raja ongkir. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita hanya mengambil respon dari sini atau value dari sini, takutnya tidak valid karena mungkin saja sudah terjadi perubahan di raja ongkir dan sebagainya. Jadi ketika user sudah milih ini, paket ini, baiknya amannya kita request ulang ke raja ongkir. Jadi bisa saja yang 16.000 ini nggak 16.000 lagi tapi mungkin 17.000 dan sebagainya. Makanya di sini kita request ulang ke raja ongkir. Oke. Jadi kita perlu origin, destination dan seterusnya. Nah, shipping fee package ini adalah yang dipilih di sini. Paketnya apa kayak gitu. Nah, kemudian kita perlu compare paket mana yang dipilih dengan optionnya. Itu yang kita ambil totalnya nantinya. Jadi kita buat variabel misalkan untuk nampung paket yang dipilih, selected shipping misalnya, selected shipping, kemudian kita buat shipping fee option. Kemudian kita looping shipping option dari shipping fee options, kemudian kita samakan if shipping option.service itu sama dengan shipping package yang dipilih, maka ya itu berarti yang selected shippingnya di assign. Oke, kemudian continue. Artinya kalau udah ketemu ya udah, nggak perlu di-looping lagi. Berikutnya adalah mungkin kita perlu tambahkan dulu di sini. Kita perlu tambahkan, oh ya, fee udah ada ya, fee udah ada. Kita lanjut di sini. Kita buat misalnya struct apply shipping response. Total order adalah desimal. Kemudian adalah shipping fee. Ini nggak perlu koma. Kemudian ada grand total. Kemudian ada total week misalnya. Oke, ini mungkin kita kopas ke, tapi hari di sini aja nggak apa-apa. Kita buat grand total untuk nampung total setelah ditambahkan ongkos kirim. Kita gunakan float 4. Nah, ini adalah grand total dulu. Grand total adalah kemudian grand total .float, kemudian shipping fee
adalah port 64 dari selected shipping atau paket yang dipilih, kemudian V. Kemudian grand total adalah cut grand total ditambah dengan shipping fee. Nah, berikutnya tinggal kita buat apply shipping response. Adalah setelah apply shipping response, ini tinggal kita isi datanya. Total order adalah dari cut.grand total, kemudian shipping fee adalah dari new from integer selected shipping fee, kemudian grand total adalah decimal from float, yaitu grand total yang sudah ditambahkan ongkos kirim, kemudian total weight-nya adalah new decimal new from integer cut dot total weight. Masih error. Oke, integer 64 kayak gini. Oke, datanya udah dapat, kemudian kita respon objeknya, bisa code-nya 200, kemudian data adalah apply shipping response, kemudian message adalah sukses. Bisa error ini nggak perlu aja, json.marshall respon. Tinggal kita write responnya seperti ini. Nah, kita coba jalankan ulang. Ada error warning deprecated, tapi masih jalan, nggak masalah. Sementara, oke, kita refresh. Harapannya ketika udah milih paketnya adalah totalnya ini berubah. JNE Jakarta Pusat 16.000. Price shippingnya udah muncul tapi belum berubah. Oke, kita coba cek di HTML-nya. Karena jQuery juga ada error, responnya juga oke. Kita cek di HTML-nya. Nah, ini belum ada selektornya, sementara selektornya adalah mengupdate grand total. Oke. Kita tambahkan kurang lebih jadi seperti ini. Kita hilangin aja. Nampaknya ada yang salah ini tagnya, harusnya tutup kayak gini. Oke, kita coba refresh. JNE Jakarta Selatan misalnya. Ini awalnya segini, kita coba pilih paket, harusnya berubah. Oke, kita ganti paket. Oke, berubah juga. Oke, jadi grand total ini sudah ditambahkan dengan ongkos kirim ini. Mungkin
kenapa kayak gini ya. Oke. Oke, jadi kita sudah bisa menghitung ongkos kirim berdasarkan parameter yang dibutuhkan, yaitu kurir, kemudian juga tujuan pengiriman, kita bisa memilih paket kirimnya, dan juga sudah menambahkan grand total dengan ongkos kirim. Baik, saya kira sampai di sini aja untuk video kali ini. Cukup panjang durasinya karena memang step-stepnya agak panjang juga. Dan ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.